Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman selamat memperingati Hari Raya Isra Miraj ya buat teman-teman yang Muslim dan teman-teman yang mungkin tidak merayakan, setidaknya happy long weekend ya teman-teman sekalian. Ya pokoknya teman-teman semoga diberkati selalu dengan ketenangan dan kesehatan, itu yang lebih penting untuk di kondisi saat ini ya. Kalau kita ngelihat lagi nggak terlalu baik-baik aja kondisi keseluruhan di dunia ini, and hopefully Indonesia bisa damai-damai aja ya, amin teman-teman. Oke, anyway kita mau langsung aja ya update progres pergerakan market setelah 2 hari berturut-turut ada penguatan yang lumayan mantep, tapi hari ini kelihatannya habis bensin ya. Apakah masih bisa lanjut nanjak atau udah kelar nih teman-teman? Oke, kita mau bahas dulu sedikit ya sama teman-teman sekalian dari point of view-nya ETF inflow. Ini 2 hari terakhir tuh market tiba-tiba dapat booster ya, seakan-akan klien ETF tuh kayak mau ngasih tahu gitu kalau wey kita udah kembali loh gitu kan, abis liburan panjang gitu. Jadi begitu memasuki minggu kedua, kita ngelihat suddenly market itu disambut dengan inflow yang lumayan berani ya. Bahkan BlackRock dalam satu hari kemarin belanja 650 juta dolar guys. 648 sih, saya pembulatan ke atas gitu. Jadi secara total itu masuknya 840,6 juta dolar. Dalam 2 hari inflow-nya 1,5 miliar. Jadi yang keluar minggu lalu udah beres gitu. Ya, bahkan lebih minggu ini ke cover dan inflow-nya luar biasa gitu kan. Jadi kalau lihat kondisi kayak gini sebenarnya sih apa sih yang bisa kita mungkin bisa kita simpulkan gitu kan. Apakah sebenarnya market itu masih bisa kembali menguat lagi dan angan-angan kita untuk ngelihat Bitcoin retest 100.000 itu confirm atau ini cuman bull trap gitu kan. Banyak yang selalu bertanya seperti itu ya. Ketika kita ngelihat ada bantingan pasti kita tanya ini bear trap atau bull trap ya. Maksudnya ini bear trap atau beneran turun. Kalau lagi naik ya ini kita tanya gitu kan, ini bull trap atau jangan-jangan beneran bullish gitu, right? So kalau kita lihat lagi, tadi saya ada sempat sedikit baca-baca ya teman-teman, kelihatannya mulai ada beberapa analis ya, dari yang saya cek sih kayak di investing.com itu kan suka ada tuh ya, dia kalau teman-teman mampir ke investing.com Anda suka lihat tuh dia suka ada kayak artikel, ada insight gitu kan dari analis-analis luar juga gitu. So mereka kasih pandangan kalau gold ini udah dalam keadaan hard divergence gitu. I mean if we take a look on the MACD, if we take a look on the RSI, ya, saya juga baru aware gitu bahwa di sini terdapat divergence yang luar biasa gitu ya. Dalam tanda kutip di sini gold itu belum terkoreksi sama sekali gitu. Memang kalau kita lihat kondisinya sih di MACD yang weekly kelihatannya kayak luar biasa banget ya. Bahkan ini menariknya teman-teman kalau Anda zoom out, maybe kita nggak pernah ngelihat tuh ya kondisi kayak begini sejak tahun 1998. Oke, ini kalau 98 sih ya zaman krisis juga ya tahun 2000 dan seterusnya teman-teman, pernah juga sih naik sampai mentok-tok 106 gitu kan secara indeks gitu. Ini 300 guys ya, ini nggak main-main gitu. Dan ini meletusnya selisihnya jauh banget gitu kan kalau kita compare dari segi timingnya gitu. Sehingga apa? Kalau kita lihat sebenarnya bukan berarti kita ngomongin bahwa gold atau XAU akan bubble gitu kan, akan rontok, akan hancur lebur gitu. Saya juga percaya sih yang namanya emas itu kayaknya nggak akan sehancur-hancur itu gitu kan. Paling nggak kita ngelihat dia koreksi-koreksi aja mah kayak 20% tuh 10% wajar gitu. I mean if we see XAU drop kayak ke 3.600 aja 20% ya, itu wajar gitu. Kalau sampai terjadi itu ya, mungkin kesannya nggak terlalu wajar. Kenapa? Karena nanti prosesnya bisa aja agresif, bisa aja impulsif gitu kan. Cuman coba deh teman-teman pikir lagi, dengan kondisi ketegangan geopolitik seperti sekarang, apakah iya kalau emas itu justru malah jadi aset yang paling belakangan dimanfaatkan oleh para pelaku pasar? Kayaknya sih enggak ya. Kita tahu bahwa emas itu dari dulu itu sebagai pilihan teraman lah kalau kita mau bicara untuk hedging terhadap value aset kita gitu. Jadi kalau misalkan kita pegang antara misalkan mata uang atau misalkan emas, pilih mana gitu ya. Of course saya akan pilih emas gitu ya. Lebih secure dari segi value untuk jangka panjang gitu.
Namun tetap kita tidak bisa mengabaikan kondisi ini juga. So the divergence di sini yang ditunjukkan kepada kita sebetulnya sih bisa jadi sebagai indikasi awal aja kalau penguatannya mungkin momentumnya udah nggak sesignifikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau misalkan memang demikian XAU-nya bisa terkoreksi. The next question is, can we see S&P 500 itu betul-betul mengalami rally kembali gitu kan? Karena sejauh ini yang saya lihat, yes, kita mungkin sehari dua hari new all time high, sehari dua hari new all time high. Tetap nggak bisa dipungkiri kalau kenaikan ini sifatnya membentuk sebuah pola korektif gitu kan. Pola korektif ini kelihatan sekali gitu, udah semakin heavy. Bahkan kalau misalnya saya hapus yang ini dan saya hanya fokus kepada yang di dalam atau internalnya, teman-teman bisa lihat gitu. Ini aja naiknya udah heavy gitu kan, udah berat banget teman-teman. Nah kalau kondisi kayak gini, eventually nanti dia bisa breakdown dan ini bisa cause a lot of trouble ya, terutama untuk Bitcoin juga yang bisa saja momentumnya berakhir gitu kan. Jadi kayak naiknya tuh sebenarnya cuman bener-bener cuman jangka pendek doang. Dan kita bicarakan ini berkali-kali gitu di previous video update bahwa there is a possibility kenaikan Bitcoin hanya untuk retest terhadap level tertentu, dan level yang saya maksudkan adalah kisaran $100,000 gitu. So if we see Bitcoin just going up here and then dia drop gara-gara S&P 500-nya juga drop gitu, ini bukan suatu kejutan ya, tapi memang sebenarnya on track banget dari segi analisanya secara technical. Walaupun dari segi fundamentalnya sebetulnya bisa lebih tinggi lagi. Namun, kita tetap respect dari segi technical, karena technical ini nunjukin kepada kita bagaimana behaviornya para pelaku pasar gitu kan. Mereka saat ini lihat Bitcoin, apa sih gitu kan. Mereka lagi buy atau lagi sell atau gimana gitu. Dan kelihatannya dalam beberapa waktu terakhir, dengan rally yang lumayan impulsif ini, ya at least beberapa waktu terakhir ya, saya tetap bisa berpikiran bahwa well 100k is possible gitu, bukan impossible ya, itu sangat possible untuk tercapai. Dan sekarang kalau kita lihat dengan 2 hari kita finally teman-teman, kita bisa closing dengan solid di atas level resistance yang sebelumnya itu ditahan di kisaran 94.000 sampai 94.500. It means if we see a pullback atau a retest, ini adalah potensi flipnya gitu, jadi support gitu kan untuk dia nanjak. Nah cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita pasti akan ngelihat ada koreksinya. Tinggal pertanyaannya koreksinya mau karakteristiknya kayak gimana nih gitu ya kan. Kalau kita perhatiin dari sini teman-teman, first things first, kemarin itu saya sempat ngomongin juga ya soal kita breakout dari trendline ini, and I think it holding very well. After dia holding very well di sini juga kita ngelihat ada ascending triangle pattern, finally dia breakthrough dan naiknya lumayan impulse gitu ya. Jadi ada satu kondisi di mana kita melihat teman-teman, di sini tuh baru ada yang namanya pullback. Oke, kita belum lihat retracement, it's just a pullback ya. Pullback itu berarti momentumnya kalau kuat, dia masih bisa lanjut gitu, tanpa harus mengalami major retracement. Namun begini kondisinya ya, saya tambahkan 94.250, ini adalah merupakan level median antara yang tadi saya bilang ya, 94.000 acuannya dari time frame daily di sini. Ini 94.000, di atasnya itu 94.500 ya, yang sebenarnya ada di sini nih. Jadi kalau kita ambil tuh antara begini deh gitu ya. Ya kita anggap tengah-tengahnya gitu. So that's gonna be our strong resistance level. Kenapa strong resistance, Vin? Karena selama bulan-bulan gitu kan ya, 2 bulan lah, 56 hari kita main di bawah level itu. Dan for the first time itu kemarin atau 2 hari terakhir kita akhirnya successful ngeklaim level itu dan berpotensi mengubah level itu menjadi area support gitu kan. Adapun dynamic support kita bisa pakai, misalkan contoh kalau saya pakainya exponential moving average 8 dan 21 dan 100 ya. Specifically saya pakai ini karena buat trading jangka pendek gitu guys. Jadi 21 itu saya ambil midtermnya atau short to midtermnya, dan kelihatannya bahkan kalau kita pakai di 21 time frame 4 jam ada di level yang sekitaran area tersebut gitu. Jadi antara 94.800 sampai 94.250 tadi gitu ya. Areanya udah bagus, momentumnya udah oke, right? But the question is, how far kita akan pullback gitu? How far kita akan koreksi dari penguatan sebelumnya ini? Nah, teman-teman sekalian, begini ya cara kita melihatnya. Cara saya melihatnya terutama, oke?
Oke. Yang pertama saya lihat dulu, we have this internal, ya, this internal POI. Acuannya itu adalah berdasarkan momentum time frame yang lebih kecil. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini di time frame kayak 30 menit, technically itu dia sebetulnya sempat mengalami ya maybe a bit pullback ya, atau retracement juga boleh teman-teman, before dia finally running again gitu ya, dia naik lagi gitu kan. Kalau dia naik lagi kondisinya sekarang ke bawah itu, atau dia testing ke area itu, testingnya itu hanya ngebentuk sebuah falling wedge pattern, right? Kalau kita lihat kondisi kayak gini kan bisa aja dia jadi ngebentuk sebuah pola continuation gitu, bisa lanjut naik lagi. Nah cuman kemarin saya mengantisipasi, ini saya ngomong nih sama teman-teman di SAG juga sama ya, saya bilang begini, guys, we have a divergence ya on Bitcoin, terutama untuk penguatan yang ini nih. Ini ada divergence-nya gitu. Jadi dua-duanya tuh nunjukin ada divergence, baik itu MACD ataupun RSI. Artinya apa, Vin? Artinya gini, kalau divergence terbentuk, itu tandanya penguatan yang setelah ini, yang setelah sebelumnya, itu memiliki power atau momentum yang lebih lemah daripada yang sebelumnya. Jadi divergence itu kan menghubungkan dua titik ya, titik tertinggi dan tertinggi. Kemudian di indikatornya juga sama. Masalahnya adalah indikatornya tertinggi dan yang tertinggi, tapi bedanya lebih rendah gitu. Nah itu artinya apa teman-teman? Titik A ke titik B gitu ya. Titik A ke titik B gitu. Nah posisinya titik A ke titik B, dia memang menciptakan harga yang lebih tinggi. Tapi secara momentum, si B itu lebih lemah daripada yang pertama, yang si A tadi gitu. Jadi waktu kita ngelihat divergence, teman-teman technically dikasih tahu bahwa, hey bro, sis gitu ya, ngelihat penguatan ini, Anda harus sedikit lebih hati-hati. Karena kita bisa saja tidak terlalu kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi, kalau udah kayak begini, biasanya bisa berpotensi ngelit ke koreksi atau ke reversal gitu ya. Tapi ingat loh, ini hanya meningkatkan probabilitas untuk koreksi atau reversal tadi gitu ya. Bukan berarti pasti 100% gitu. Terjadi seperti itu. Itu yang perlu teman-teman tekankan dan memberikan penilaian dari kondisi tersebut gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya saat ini selama internal structure-nya masih dominan bullish, ya saya akan manfaatin ke sana gitu. Setup saya akan lebih dominan long. Namun karena udah ada tandanya, saya memilih kalaupun saya execute, saya akan reduce risk-nya. Ya, misalnya contoh, biasanya saya risking kayak $100 deh misalnya untuk per trade yang saya execute, tapi karena kali ini kita lihat bahwa momentumnya sudah melambat, saya akan reduce aja jadi $50 gitu. Jadi nggak harus $100 tuh untuk saya execute, saya cuma reduce jadi 50 gitu. Kalau profit ya of course lebih kecil, misalnya kali 3 karena saya rata-rata 3R ratio-nya teman-teman, itu artinya ya $150 dari yang tadinya rata-rata 100 jadi 300. Kalau sesuai, kalau nggak sesuai dengan pertimbangan yang tadi saya ceritakan, otomatis membuat saya sedikit lebih aman dan lebih safety gitu ya. Kalau misalkan memang sejalan ya fine, berarti good ya, kita dapat buffer lagi untuk next trade atau next setup. Tapi kalau misalkan ternyata nggak sesuai ekspektasi, well, untung kita udah antisipasi gitu dengan adanya pertimbangan yang tadi saya ceritakan ya. Nah Vin, sekarang begini, kalau misalkan kayak kata lu tadi ya, bahwa 94.000 itu kan adalah level support resistance on the daily time frame gitu kan. Bagaimana jika kita dibawa ke sana atau bahkan lebih rendah gitu. Nah, kita bicara untuk resikonya dulu nih teman-teman ya. Jadi andaikan si demand ini nggak bertahan, terus yang terjadi Bitcoin itu malah drop anjlok kayak begini gitu kan. Terus dia turun lagi, sampai bawah ya, ternyata that's it ya, welcome bear market gitu kan, langsung turun sampai ke inti bumi gitu misalnya ya. Ya itu kita bicarakan worst case gitu kan. So, gimana Vin? Ya, kira-kira level mana yang kita boleh perhatikan dan kita masih boleh bilang bahwa ini still bullish gitu. Oke? So, kita bahas sama-sama. Pertama teman-teman, secara structure ya, ini adalah higher high yang terbentuk. Posisi yang ini nih bukan sebuah struktur ya, tapi ini adalah sebuah inside bar candle. Jadi inside bar candle tuh maksudnya gimana, Vin? Ini kalau kamu lihat nih candle yang di dalamnya nih, 1, 2, 3, itu adalah candle orang
atau kita bilang candle kehamilan gitu ya. Jadi si ibu yang ini nih, yang candle yang besar saya kasih garis ini, atasnya high-nya, bawah low-nya ya, ada 3 anak kembar di dalamnya. Kemudian brojol ya, keluarlah dia dung ya, keluar terus dia create higher high. Nah, maksudnya bagaimana? Ini artinya ini bukan sebuah struktur. Dia hanya terkonsolidasi di dalam kandungan si ibu ya. Jadi prosesnya dia keluar satu run seperti ini. Dan kalau misalkan ya, misalkan yang tadi di time frame kecil kayak 60 menit atau 30 menit yang tadi saya bilang ya, let's say wah demand-nya ternyata nggak di respect gitu, atau mungkin dia naik mentok-mentok begini terus dia turun lagi gitu kan. Andaikan kondisinya kayak gitu, ini yang seperti saya jelaskan di previous video, maka kita akan mendapatkan aktivasi dan kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk mengantisipasi kemungkinan dia pullback-nya. Dan area yang memiliki confluence paling banyak itu adalah di kisaran Fibonacci 0,7% yang merupakan previous support resistance minor di area 91.800 ya, lebih kurangnya. Kalau kayak gitu, Vin, itu berarti dia bablas dong. Bener, tapi kan bisa juga dia jadi buntut doang, teman-teman. Jadi dia langsung naik lagi gitu. Kadang kondisi kayak gitu bisa terjadi pada crypto. For example, like this one. Ya, 10-10, oke? Atau misalnya kayak di sini, kejadian tanggal 17 Oktober gitu kan. Atau misalnya kayak gini tuh. Nah, ini bablasnya jauh loh teman-teman sekalian gitu. Tapi akhirnya dia bertahan di atasnya. So dia bisa aja ngelakuin kondisi kayak begitu dan memfake out dulu sebelum akhirnya dia survive gitu, bertahan ya. Satu hal yang pasti, level yang sama pada daily time frame ini merupakan area imbalance-nya. Jadi kalau kita lihat memang sewajarnya dia main atau dia retest di antara 94.000 sampai 92.000-an itu kalau berdasarkan imbalance. Tapi kalau berdasarkan struktur yang kita lihat pada time frame 4 jamnya, even dia retest ke 91.700 pun itu masih wajar. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, tambahan confluence-nya teman-teman yang bisa bikin lebih confident, you can connect the trend line here. Jadi kita bisa lihat bahwa, well, kita punya a couple of confluences di situ ya. Ada level Fibonacci, golden ratio, ada support resistance minor, ada order block yang memang terbentuk dari konsolidasi terakhir. Kemudian juga ada trend line support yang kalau misalkan dia ketahan di situ, ini bakal jadi area level higher low yang bagus gitu sebetulnya buat dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah terlanjur mungkin udah beli, udah tinggal nge-hold doang, juga nggak ada masalah ya. Cuman reminder saya nih yang kita udah omongin berkali-kali ya di previous video, di previous live streaming, kalau teman-teman udah ada planning ya, let's say Anda pengen decide untuk well I need to take some profit ya, reduce exposure-nya. Well, I think level 100.000, 99 atau bahkan 98.000 udah jadi area yang bagus gitu. Itu juga kita udah sampaikan ke teman-teman di SAG ya. Saya terakhir ada belanja juga kan di kisaran 80 ribuan itu. Rencananya memang mau saya reduce exposure-nya ketika dia mendekati level 100.000. Itu yang rencananya akan saya lakukan gitu kira-kira. Oke, nah sebelum saya tutup, saya mau review dikit guys. Ini terakhir kali kita ada discuss ya seputar Ethereum. Jadi teman-teman kalau masih ingat ya, ini ada satu video saya bahas soal Ethereum. Kita mau retest ke 3050-an. Andaikan internalnya nggak bertahan. Ini sebenarnya prinsipnya sama ya. Waktu kita ngelihat Ethereum itu posisinya teman-teman, kalau Anda aware, kenaikan ini sudah sifatnya terbatas gitu. Yang tadi saya ceritakan ke teman-teman berbicara soal bagaimana kita melihat adanya divergence, I think it's already happened ya pada saat itu, dan tampaknya momentumnya akhirnya memang harus masuk ke fase koreksi atau retracement. Mirip banget sama kayak apa? Kayak Bitcoin ya. Jadi dia turun pas di level yang kita udah marking sebelumnya tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas di 3053,94 dan saya belum ganti 3053,94, dia ketahan pas bener di situ and then dia rebound dari sana, dia terbentuk konsolidasi atau kayak ngebentuk ascending triangle pattern, baru kemudian dia bam, dia breakout gitu ya. Kalau kita lihat dia breakout kayak begini impulsively dan dia sudah creating higher high, obviously secara ya kita bisa bilang secara idea mirip nih ya dengan si Bitcoin teman-teman. Cuma memang kalau untuk Ethereum terus terang aja saya ada antisipasi melihat Ethereum itu punya kesempatan minimal untuk naik retest ke zona ini
Ya, ini yang paling idealnya teman-teman ya, yaitu $3.650. Teman-teman bisa lihat acuannya simple aja, support, resistance gitu. So kalau dia naik, very likely di situ bisa ketahan atau kita bisa consider untuk taking profit. Mungkin sebagian kalau misalnya teman-teman ada pegang Ethereum dari harga yang lebih murah ya, atau kalau misalkan Pin tapi baru mau belanja gitu, sekarang udah ada konfirmasi, well it's the same with Bitcoin, you can wait until the retrace atau retest terhadap level yang sama gitu, kebetulan sama, jadi kelihatan bisa jadi ya saya pikir bahasa kalian lah ya, kira-kira begitu. Oke, so that's gonna be the update from me untuk Bitcoin dan Ethereum di video kali ini. Thank you very much guys buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Let me know juga di kolom komen, hit with fire emoticon ya, supaya saya tahu kalian nonton sampai selesai. Alright, so God bless everybody, thank you very much for watching and happy long weekend. Cheers, bye bye guys.